Oke, selamat malam semuanya, sangat luar biasa. Ya, malam hari ini kita akan mempersiapkan ya untuk program KDA, King Digital Academy. Kita harus mempersiapkan akun TikTok dan juga Shopee affiliate. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kemarin waktu dijelaskan itu kita paham, ya kan? Nah, kita kalau nggak paham repot, Bapak Ibu ya. Nah, jadi rekamannya gimana caranya? Nah, gimana rekamannya bisa Anda apa namanya akses? Nah, ini saya mau share. Nah, jadi ini coba saya share screen dulu ya. Soalnya banyak yang nggak ngerti nih caranya akses rekamannya mungkin Mas Ian ya. Nah, saya share screen dulu. Nah, Anda masuk nanti kalau ke website ya kan. Nah, misalnya masuk ke website seperti ini ya kan. Nah, Anda klik ketik namanya King Digital Academy kan. Nah, King Academy lah. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian Anda login kan? Begitu login, begitu login ya Anda bisa masuk ke menu kursus ya. Nah, Anda klik di bagian yang paling belakang ya. Nah, nanti akan muncul di situ ya. Di klik yang paling belakang ini loh ya, di slide ke halaman keduanya. Nah, karena saya sudah apa namanya sudah pelajari, dia munculnya di kursus yang sudah dipelajari ya. Jadi yang sudah ngeklik sudah belajar, nanti dia akan pindah ke bagian kursus yang sudah dipelajari di sini. Nah, sampai di sini cukup dipahami ya. Jadi kalau yang kesulitan menemukan rekamannya itu ya, sorry ya, ini sinyalnya gangguan ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, jadi setelah kita apa namanya masuk di KDA, nah nanti masuknya itu kan biasanya kita masuknya kayak yang sudah dipelajari di sini kan. Nah, tapi kita kalau sudah pelajari materi tersebut, ya kan, ini akan pindah ya akan pindah ke area yang sudah dipelajari di sini ya. Jadi nanti kalau nyarinya nggak di sini nggak ketemu, digeser ke sebelah kanannya ya, digeser sebelah kanannya dia akan muncul materinya tadi ya, rekaman KDA. Nah, materinya kalau sudah dipelajari dia pindah ke kursus yang sudah dipelajari. Nanti tinggal diklik aja rekamannya dipelajari kembali. Nah, mohon maaf ya kalau suaranya agak putus-putus atau gambarnya kurang bagus ya. Ini karena internet saya hari Sabtu ini rodok-rodok jelek ini. Nah, rekaman kayak gini ya, rekaman kelas online KDA ya. Nah, nanti kalau Anda masuk, rekamannya nanti Anda bisa play. Ya, masuk ke akses materi kursus. Nah, ini rekamannya ya. Jadi, tolong dibuka kembali, dipelajari kembali rekamannya ini tadi ya. Internetnya saya ini agak jelek aja nih, nggak tahu sekarang ya. Tapi intinya di sini lengkap. Jadi, pelajari lagi langkah-langkahnya supaya bisa akses materi yang kemarin itu langkah-langkahnya secara detail di sini ya. Ya, tidur malam udah. Terus apanya? Nanti Oke, udah lama, nanti papa marah-marahan. Terus, sampai di sini sudah jelas ya. terus udah malam tuh. Sampai di sini sudah jelas ya untuk memeriksa akun KDA-nya ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Jelas, Pak. Jelas ya. Aku jadi ingat video kemarin. Bentar ya, ini banyak yang tolong di Yang mute, film ada cara. mute all. Oke, oke ya. Nah, jadi rekaman ini bisa dipelajari kembali nanti waktu selesai Zoom. Nah, saya stop share screen dulu. Nah,
Oke, nah jadi malam hari ini saya ingin sharing untuk mempersiapkan akun Shopee dan juga TikTok Anda ya. Nah, saya harapkan sih kalau bikin akunnya sudah mengerti, cuman gimana caranya bikin akun kita tuh bisa terhubung ke affiliate yang malam hari ini mau saya sharingkan ya. Oke, nah eh, saya langsung aja Bapak Ibu, saya mau share screen HP saya ya. Karena kan kebanyakan kita saya kan pakai HP kan untuk bisa kerjakan ini. Nah, saya mau share ke screen kan HP saya. Sebentar. Dan berikut merupakan histori karir saya. Jadi yang pertama mungkin dimulai dari sosial media. Jadi ini adalah Nah, ini event contohnya ya, magang gitu ya. rekamannya ya. Kemudian juga pernah juga magang di Telkom Indonesia sebagai Rekamannya baru ke play Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sebentar, ini saya mau hubungkan ke komputer dulu. Sebentar ya, ini saya coba konekkan dulu ya. Sebentar. Perizinan aplikasi penyimpanan. Izinkan. Kamera izinkan. Sip. Sebentar ya. Oke, muncul ya. Sebentar, saya sekarang share screen dulu. Saya share screen dulu. HP saya kelihatan ya? HP saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, betul ya? Sebentar. Kalau kelihatan bisa langsung aja. Oke. Boleh kita lanjut? Kelihatan? Oke, sip. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu di Shopee itu kita bisa tiga hal ya. Kalau kita bikin akun biasa ya, itu kita bisa beli produk di Shopee ya, seperti umumnya kita sebagai pembeli biasa di Shopee, betul kan? Nah, yang kedua, di Shopee kita bisa buka toko, ya. Nah, caranya buka toko, ya nanti Anda akan ada pilihan di paling atas, ya. Nah, nanti Anda masuk ke menu saya, ya. Anda masuk ke menu saya, nanti ada pilihan untuk buat toko di atas, ya. Nah, ini kalau saya sekarang tampilan saya sudah ada yang namanya toko saya di atas. Nah, ini tampilannya toko saya ini, ya. Ini kalau saya sudah punya toko akan tampilannya toko saya. Kalau belum ada toko dia akan ada pilihan buka toko lah istilahnya seperti itu, ya. Nah, tapi untuk saat ini kita mau belajar yang namanya menjadi Shopee Affiliate, ya. Jadi Anda masuk menu saya ini, pilih bagian menu namanya Shopee Affiliate Program. Sorry ya, ini internet saya jelek banget malam ini. Nah, dipilihnya yang bagian bawah ini ya, Shopee Affiliate Program. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, Shopee Affiliate Program. Nah, begitu Anda masuk, nanti pilihnya adalah Shopee Affiliate. Pilihnya yang paling atas ya, Shopee Affiliate. Nah, berhubung saya sudah masuk, ya, begitu saya sudah masuk, saya tinggal mau pilih produk apa yang mau saya promosikan. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, nah, di bagian bawah,
dari setiap produk-produk yang sudah muncul di sini itu ada komisinya kalau kita bisa jual. Nah, mohon maaf ya, ini sinyalnya lagi-lagi ini lemot ini ya. Nah, Anda perhatikan. Kelihatan nggak itu ada komisi-komisinya itu. Kalau kita bisa jual komisinya 6%. Ada yang komisinya 8,5%. Ya kan? Ya, perhatikan. Betul kan? Ada yang komisinya sampai 8,2%. Ada komisinya 5%. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, itulah keuntungan kita sebagai afiliator. Ke depan kita bisa dapat komisi-komisi seperti ini. Nah, komisi ini baru cair ke kita setelah pembeli itu intinya sudah terima barangnya, ya, sudah terima barangnya. Nah, itu nanti otomatis apa namanya kan saldonya akan sampai ya kan kepada penjual. Nah, sebagian itu akan dipotongkan untuk membayar komisi ke afiliator ya, orang-orang yang jualan produk tersebut. Nah, jadi berapa Pak yang akan kita dapatkan dari KK Indonesia? Jawabannya adalah 5%. Ya. Dan itu semua kita tidak perlu setting produknya, kita hanya perlu ambil produknya aja. Nah, caranya gimana Pak? Nah, contoh aja ya, contoh aja. Nah, kita coba aja deh misalnya ini ya. Ini kalau Anda klik apa namanya? Bagikan link ini ya kan. Nah, bagikan link ini kan ada tombol nih ya kan yang warna kuning-kuning ini kan. Nah, itu kalau Anda klik, nah itu nanti bisa semacam salin eh, salin linknya ya. Perhatikan, ini kan ada kayak menu di bagian bawah ini, nggak muncul ya di situ ya. Nah, intinya kalau Anda klik ini ya, ini nanti ada pilihan salin link. Nah, di kan ada kayak semacam bagikan kan, itu salin link. Nah, begitu Anda salin link, begitu Anda salin link, ya tuh kelihatan ya di bagian paling bawah salin link. Terus Anda share itu di sosial media, ya. Entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, Instagram, YouTube, ya. Ada orang beli, komisinya masuk ke Anda. Ya, jadi orang itu tetap belinya di Shopee, tapi dari link yang Anda bagikan. Nangkep ya? Jadi orang itu beli di Shopee tetap, cuman gara-gara link yang sudah Anda bagikan, Anda dapat komisi 5%. Meskipun orang itu lihatnya dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, nangkep ya? Orang-orang itu akan tetap bisa belanja di toko tersebut yang punya toko itu kan misalnya di sini Vivo ya kan, dia kan bisa belanja ke Vivo, tapi Vivo akan kasih kita sebagian komisinya, kayak gitu ya. Nah di sini kebetulan Vivo mau bagi kita 8,5%. Nah sampai di sini jelas ya. Nah tokonya lah, pokoknya intinya toko tersebut mau bagi kita keuntungan sekitar 8,5%. Nah cukup dipahami ya. Jadi ini cara kerja komisi affiliate. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, ini komisinya 8,5%. Anda bisa perhatikan, ini informasi produknya, ya kan? Nah, ini ada istilahnya komisi ekstra, komisi Shopee, dan segala macam ini. eh ada pembagian komisi-komisinya seperti itu ya. Nah, kita pokoknya nanti yang penting sudah bikin dulu akunnya supaya bisa untuk jadi affiliate ya. Komisi-komisi ini muncul. Nah, berikutnya ya nanti kita ke bagian yang paling bawah kanan ini ya, ke bagian akun. Nah, ke bagian bawah ini yang akun. Nah, Anda perhatikan. Nah, di sini ada username. Nah, username ini itu yang nanti dilampirkan di link affiliate di Google Form. Ya, di link apa affiliate yang kita daftarkan Google Form itu nantinya ya kan sebagai afiliatornya itu kan nanti yang diminta adalah username Shopee dan username TikTok ya kan. Nah, username-nya Shopee ini username Shopee ini yang ini ya Bapak Ibu ya. Anda bikin username ini. Nah, ini kalau ini nama toko Anda ya atau nama istilahnya nama akun Anda lah ya kan. Nah, kalau saya pribadi namanya Kris Suganda Enterprise nih nama toko saya di Shopee ya. Nah, kemudian kemudian
Anda perhatikan menu yang ada di sini ya, setting atas ini Bapak Ibu. Ya, setting bagian paling atas kanan ini. Ya. Nah, bagian setting kanan atas ini ya, Anda coba klik setting ini ya. Nah, di setting ini diklik Bapak Ibu paling atas kanan. Nah, Anda perhatikan, akun saya ini ada yang banyak di setting. Ada akun pembayaran, akun pengaturan kontak, sosial media, pengaturan akun. Ini semua di setting Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada tulisan atur sekarang, ya diatur Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastikan semuanya diatur ya. Contohnya nomor WhatsApp-nya ya kan. Nah, nomor WhatsApp-nya sudah oke, ya udah oke ya gitu kan. Nah, kemudian emailnya sudah oke, oke ya udah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada settingan di sini, tampilkan nomor WhatsApp ke penjual. Tampilkan aja. Tampilkan alamat email ke penjual. Tampilkan aja, nggak apa-apa kalau kalau memangnya. Maksudnya apa, Bapak Ibu penjual? Penjual itu adalah orang yang kita bantu untuk promosikan barangnya. Jadi KK Indonesia ataupun toko lain yang barangnya kita mau jualin itu, supaya mereka tuh bisa ngontak WA kita, supaya mereka tuh bisa ngemail kita. Sampai sini paham ya? Penjual itu adalah orang yang kita mau promosikan tokonya. Jadi mereka tuh bisa ngontak WA kita, bisa email kita kalau minta tolong kita yang bantu untuk jualin barangnya tuh kita bisa minta sampel gratis atau bisa TikTokan lah ya supaya paham ya, supaya toko tersebut juga bisa ngasih penawaran ke kita dan segala macam lah. Ya, ini boleh disetting on semua. Nah, kemudian pengaturan akun juga ini dilengkapi Bapak Ibu ya. Nah, contoh di situ ya ada sorry ini reconnect lagi sebentar ya. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi nama akun Anda, Suganda Enterprise, username inilah yang diminta sama KDA untuk kita bisa dihubungkan ya. Nanti kalau dapatkan poin dan segala macam itu ataupun komisi nanti bisa dihubungkan ke KK Indonesia ya. Nah, ini tipenya individu ya, tanggal lahirnya 8. Nah, ini tanggal lahir kita ya kan. Nah, jangan lupa kategori spesifikasi ya. Keke ini kan jualannya macam-macam, ya kan? Mulai dari produk kesehatan, sebentar ya, lemot. Mulai dari produk kesehatan, aksesoris fashion, makanan dan minuman, ya kan? Kita ada kopi kan, ada susu soya kan. Nah, ada juga ada perawatan apa? Ada perawatan dan juga kecantikan. Nah, itu semua empat empat item itu saya centang, ya supaya nanti ya kita punya klasifikasi ke empat macam itu ya. Kesehatan, aksesoris fashion, makanan dan minuman, perawatan dan kecantikan. Nah, ini semua yang kita nanti harus centang Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini nanti diikuti Bapak Ibu ya. Makanan, minuman, perawatan kecantikan, sama terakhir kesehatan dan ini apa aksesoris fashion nanti disimpan ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian media sosial. Nah, mohon maaf ya ini agak lemot. Nah, setelah ini yang kedua kan yang perlu kita setting itu adalah media sosial. Kalau bisa hubungkan semuanya ya, mulai dari Instagram, TikTok, Shopee-nya sendiri pasti gitu kan. Nah, YouTube juga mungkin, Facebook Anda pribadi mungkin.
Nah, atau Anda mau nampilkan tambahan lagi yang lainnya bebas. Nah, paham ya? Jadi lengkapi dan terhubung semuanya Bapak Ibu ya. Itu lebih baik gitu loh ya. Jadi di setting semuanya terhubung pastikan ya. Kalau belum terhubung ya segera dihubungkan dengan cara login di akun tersebut sehingga bisa terhubung ya. Nah, kemudian pengaturan kontak ini tadi sudah kan? Sebentar. Nah, yang terakhir pengaturan pembayaran. Yang paling bawah ya pengaturan pengaturan pembayaran itu yang akun saya ya. Ini tujuannya adalah supaya nanti Anda bisa dapat pembayaran setelah ada pencairan dana ya. Sebentar agak lemot. Internetnya nggak stabil Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat ya pengaturan pembayaran. Nah, itu perhatikan ya. Jadi yang diminta adalah sekali lagi KTP dengan fotonya ini otomatis detect Bapak Ibu ya. Kalau Anda foto, Shopee ini langsung bisa membaca NIK-nya, nama lengkapnya, eh, provinsinya, alamatnya. Saya nggak ada istilahnya ubah-ubah sama sekali. Ya, ini cuma saya foto doang. Saya cuma koreksi, oh betul ya sudah. NPWP 16 digitnya juga sama ya. 16 digit itu eh saya masukin ya nomor KTP-nya sendiri Bapak Ibu ya. NPWP 16 digit sekarang itu adalah sesuai dengan yang nomor KTP-nya kita ya. Nama kita juga sesuai dengan di sana, alamatnya. Nah, terakhir baru masukin BCA-nya ya. Nah, ini penting. Jadi, apakah boleh berbeda? Jawabannya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi nama di KTP, NPWP dan nomor rekening bank ini satu kesatuan. Ya, itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Dan ini tipenya akunnya adalah perorangan lokal ya. Kemarin sudah diinformasikan. Jadi kita daftarnya sebagai tipe akunnya perorangan lokal ya. Nah, sampai di sini untuk bikin akun afiliator untuk afiliat di Shopee ada pertanyaan nggak? Ini minggu ini kita cuman bikin dulu akunnya deh. Sambil nunggu Keke jadi kan untuk bisa ini apa namanya afiliasi. Nah, yang kita siapkan itu adalah sementara saat ini akunnya dulu ready untuk kita daftarkan di KDA ya dengan ngisi Google Form. Nah, saya buka dulu pertanyaan ya. Saya buka dulu pertanyaan. Silakan eh, yang mau bertanya boleh open mic Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan dulu nih yang mau bertanya boleh open mic. Silakan. Nah, ini ada yang tanya. Halo Pak Kris, Ya, kabar boleh, baik. silakan. Halo Pak Kris, selamat pagi. Ya, malam. Dengan siapa? Komang Mbak, Komang. Ya, Pak Komang, boleh, silakan. Pak Kris, itu setelah izin bertanya ya, Ya, setelah boleh. isi Google Form itu notifikasinya nanti dapat dari mana Pak Kris? Maksudnya data dari mana? Notifikasi kan kita udah isi ini nih apa isi username TikTok, username Shopee, mana nanti notifikasi itu gimana Pak Kris? Apakah sudah kita langsung tercantum di affiliate apa nunggu notifikasi ya? eh yang penting kita sudah konfirmasi ke pihak ini ya. Saya tunjukin di WA ya. Yang penting Ya. kita sudah konfirmasi Bapak sama eh namanya Pak Anto. Ya, Pak Anto ini Bapak screenshot deh, istilahnya Bapak sudah ngisi Google Form itu ya kan? Nah, Bapak konfirmasi sama Pak Anto bahwa saya sudah isi Google Formnya. Nanti dia akan konfirmasi ke kita untuk instruksi selanjutnya. Ya tunggu aja, Pak. Jadi biarkan pihak Tapi KDA kemarin, yang memproses nanti sambil kita tunggu report berikutnya disuruh apa. oh gitu Pak Kris. Tapi kemarin Ya, saya ini Pak Kris
lupa screenshot, lupa kontak adminnya. Itu Ah, gimana bisa diulang nggak Pak Kris? kalau nggak pun ya Bapak konfirmasi aja bahwa saya sudah ngisi formnya, bilang gitu aja dari apa, nama Bapak siapa, ya kan, emailnya apa, nomor HP-nya berapa, nanti tinggal dia akan cross check aja kan. Oke, baik, Ya, terima kasih Pak Kris. nomor HP-nya Pak Anto sudah saya share itu di grup ya, tadi siang, dari sore. Iya Pak Kris. Ya, Ya, konfirmasi ya kalau Pak sudah Kris. ngisi Pak. Ya, nanti selanjutnya disuruh apa Ya, sama Pak Anto terima, diikutin aja. Ya, oke. oke, baik, terima kasih Pak Kris. Sama-sama Pak Komang. Nah, ini untuk Pak Randi, apakah tanpa NPWP bisa? Jawabannya untuk saat ini di Shopee wajib Pak ngelampirin. Gitu. Jadi kalau nggak ngelampirin atau beda nama, nanti sulitnya di belakang. Maksudnya gimana? Ya nanti kalau mau cairin ke rekening kita itu kan sulitnya di situ Pak. Nah, ini sebentar ya. Ini saking lemotnya ini HP. Nah, ini ya. Saya sudah isi lengkap nomor HP saya, ya. Saya sudah isi lengkap untuk link affiliate-nya. Nah, disuruh tunggu untuk instruksi selanjutnya. Ya sudah, tunggu aja. Yang penting apa? Yang penting kita sudah ngisi detailnya sesuai dan benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Karena Shopee ini paling gampang, yang semua akun baru pun bisa, nggak ada persyaratan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Pak Kris, Ya, oke, silakan. untuk pengisian form itu berarti kita emailnya pakai email yang didaftarkan KTA itu berarti. Nggak, nggak ada masalah Pak mau email apapun menurut saya. Yang penting gini, apa namanya? Kalau saya pribadi Soalnya kan sih, gini, saya kalau saya pribadi soalnya udah terlanjur masukin email, tapi itu emailnya apa MDA sih. iya soalnya kan ada yang MDA sama KTA, nah itu nomornya kan juga beda. Ya paham, saya paham. Itu Saya nggak Pak? pakai yang MDA sih yang tak daftarin di situ. Oh, berarti pakai yang MDA pun nggak apa-apa ya? Gak tahu. Nanti kalau disuruh revisi ya sudah direvisi aja. Oh ya, oke Pak Kris. Kalau kalau di Telegram ada yang baca nggak? Disuruhnya pakai email yang mana? Ada yang baca nggak? Kris. Tapi saya pakai akun yang apa? Email yang di KDA itu Pak Kris. Ya, ini kan kalau di keterangannya di Telegramnya kita kan namanya King Digital Academy ya. Ada semua informasi di sana tuh ya. Ini apa? Ini diskusinya banyak banget ini. Coba saya cari dulu ya. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, yang penting kita coba isi dulu aja. Mau itu emailnya MDA, KDA, kalau misalnya disuruh ngisi lagi ya tinggal diisi ulang ya. Iya betul Pak Kris. Saya rasa paling yang paling penting itu adalah NPWP, nomor rekening itu paling Pak Kris. Kalau Ya, email saya rasa ya. sih ah. Kalau misalnya pun ya, kalau kita misalnya ada kekeliruan, pasti dari pihaknya Pak Anto itu dia akan ngasih tahu, Pak tolong diubah, apa diisi ulang, itu yang dipakai email sama nomor HP-nya yang KDA aja, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah pernah terdaftar di KDA dan MDA, ya harusnya sih adminnya juga bisa ngetahuin lah, ya kan, harusnya ya.
Ini sih sebentar ya, saya coba cari-cari ini ada yang enggak tanya yang tanya. Alamat email yang didaftarkan di Shopee affiliate berbeda dengan alamat email yang didaftarkan di KDA, agak apa-apa ya. Nah, ini memang kayak teknik-teknik seperti ini memang harusnya dijelaskan di apa namanya acaranya langsung itu harusnya kemarin. Tapi ya sudahlah, email itu kan tujuannya untuk datanya mereka aja mungkin kan. Nah, kalau saya pribadi saya pakai MDA itu email dan nomor HP saya yang ya tadi saya lampirkan sih. Harusnya sih nggak ada masalah. Nah, kalau Anda yang baru KDA ya pakailah email yang Anda daftarkan di KDA aja lebih baik. Gitu. Sampai di sini cukup dipahami ya, biar kita nggak kelamaan di sini. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Apakah sudah jelas? Sudah Pak Kris, sudah Pak Kris. Lanjut aja Pak Kris. Ada yang sempat baca nggak masalah email? Mungkin yang lain boleh sharing kan? Email yang dipakai didaftarkan akun yang email yang mana? Kalau saya pribadi sih, yang penting sudah di ini sih apa namanya, udah pernah dipakai salah satunya entah KDA entah MDA. Nanti kan mereka bisa mencocokkan harusnya ya. Toh toh kita MDA kan juga memanfaatkan fasilitasnya KDA kan gitu loh. Nanti konfirmasi aja sama Pak siapa namanya itu Pak Anto. Gitu aja. Pak Anto, saya daftarkan email dan nomor HP saya ikut ikut program MDA ya. Apa aman? Gitu aja. Nah, nanti kalau misalnya disuruh rubah ya tinggal kita input ulang lah. Intinya itu cuma masalah administrasi. Yang penting kita bikin akunnya sudah bisa. Sampai di sini oke ya, boleh jalan. Ya, setuju. Memang berbeda dengan MDA Bapak Ibu. Kalau MDA itu karena cuma 60-an orang, kita tuh ada grup WA-nya ya. Nah, ini berhubung sudah ada 300 orang Bapak Ibu, 300 peserta lebih, yang mana kita nggak mungkin Bapak Ibu di apa istilahnya tuh bikinkan grup WA sampai ratusan orang lebih gitu loh. Pusing kan? Nah, maka dari itu ya kita harus ya komunikasinya pakai Telegram ini alasannya gitu loh. Nah, ya memang ada plus minusnya ya. Kalau di Telegram itu ya kita nggak terbiasa buka Telegram. Kalau di WA kan langsung masuk notifnya karena kita sering buka kan kayak gitu. Ya. Nah, nanyakan aja ya. Nanti ditunggu dibalas aja sama Pak Anto. Ya semoga aman lah. Karena saya pribadi kalau MDA kan seringnya pakai yang ini soalnya. Nah, email yang terdaftar, nomor HP yang terdaftar, username Shopee, TikTok, nah gitu ya. Nah, ini kalau dari yang saya sudah isi ya. Nah, oke, sampai di sini clear ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita kalau nggak ada pertanyaan, untuk Shopee saya lewati karena yang lebih akan banyak pertanyaan pasti ada di TikTok ya. Nah, ini ada yang sharing nih ya kan bahwa belum capek 600 follower. Gimana caranya jadi kreatif apa TikTok
Shop for kreatornya muncul fiturnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, bentar ya. Tadi itu ada pembahasan. Nah, ini dia. Saya mau tampilin dulu. Jadi, waktu Anda bikin akun ya di TikTok, nah, nantinya akun tersebut Anda akan bisa hubungkan dengan afiliasi TikTok ya, afiliasi di TikTok. Nah, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ada minimal itu 4. Ini harus tercentang hijau semua. Ya, jadi bedakan TikTok Shop dengan akun affiliate TikTok. Nah, afiliasi TikTok ini kita ngejualin barangnya orang. Tapi kalau TikTok Shop, kita bikin toko sendiri, kita bisa upload produk, kemudian kita bisa masarkan kayak bikin Tokopedia Shopee lah, istilahnya begitu. Nah, tapi karena kita ini sebagai apa namanya afiliator, kita tuh hanya perlu intinya posting konten, terus kasih link keranjang untuk orang itu mau beli lewat referensi kita. Nah, seperti apa di Shopee tadi kita hanya sebagai afiliator dapat komisi. Nah, kita jualan, kita promosiin, nanti dapat komisi. Nanti biarkan KK Indonesia yang packing kirim untuk seluruh kantor cabang di Indonesia bisa membantu kita. Jadi customer kita ada di Bali, ya biarkan yang kantor cabang dekat Bali yang akan proseskan. Kalau customernya ada di Semarang, ya biarkan kantor Semarang yang proseskan. Customer kita ada di Kalimantan, biarkan kantor KK di Kalimantan yang proseskan. Jadi bukan lagi dari kita dari rumah kita masing-masing, bukan. Nah, itu tugasnya KK yang ngaturin semuanya. Nah, Anda perhatikan, di situ ada syarat, ya, minimal 18 tahun. Kemudian aktif mempromosikan postingan 18 dalam 28 terakhir, 28 hari terakhir ya. Jadi Anda minimal ada posting video tuh di TikTok ya, 28 hari terakhir. Dan yang terpenting yaitu memiliki 600 pengikut. Nah, yang akunnya sudah jadi dan sudah di atas 1000, Anda sudah aman, ya kan? Nah, Pak, bagaimana yang belum memenuhi persyaratan? Nah, jadi yang belum memenuhi persyaratan, kalau saya jadi Anda, saya punya dua pilihan. Pertama, saya bikin akun sendiri, kemudian reconnect ya, sebentar ya. Ada ID passwordnya nggak? Ada ID password juga. Kenapa nggak bisa masuk? Ya, Bentar ya, ada yang tanya ID password ini sebentar. Ya kan? Sebentar ya, saya share screen ulang ya, supaya muncul ya. Saya share screen ulang. Oke, muncul ya. Sebentar. Muncul ya screen saya ya.
Nah, lemot sekali ya. Nggak pindah-pindah. Nah, jadi gimana Pak supaya akun TikTok kita tuh bisa memenuhi persyaratan itu? Pilihannya adalah yang pertama, kita bisa beli follower. Ya, kalau Anda sudah punya akunnya. Nah, yang kedua, Anda bisa beli akun dengan 1.000 follower sekaligus. Nah, caranya gimana Pak untuk beli akun? Ya kan? Nah, kalau mau beli akun, saya share, saya beli di Shopee Bapak Ibu. Kenapa kok saya perlu beli akun? Ya, jawabannya kalau Anda mau bikin buat nambah follower doang, ya silakan. Itu juga ada cara. Soalnya gini, beli akun itu cuma harganya 65.000 Bapak Ibu. Nambah follower ya tergantung Anda mau nambah berapa banyak. Nah, yang jelas pasti beli akun sedikit lebih mahal, tapi sudah digaransi pasti tidak ada pelanggaran, siap live dan semuanya itu tinggal pakai gitu loh. Tinggal kita edit-edit sedikit, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau dari nol, mau buat sendiri, mau nambah follower sendiri ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi ada pilihan yang paling gampang yaitu beli akun. Nah, sebentar ya, saya mau share nih untuk hari Sabtu ini mungkin karena banyak yang pakai internetnya lemot Bapak Ibu ya. Waduh, sudah loh. Sinyalnya nggak bagus. Ini keluar tak kok? Nah, lanjut ya. Nah, ini saya mau nge-share. Saya belinya di mana? Ya, saya beli akun TikTok itu di mana? Karena saya memang beli, jujur aja. Saya punya akun Shopee. Saya punya akun TikTok. Tapi saya kena namanya akun itu punya pelanggaran. Nah, ini saya mau share nih ya. Contoh-contoh pelanggaran yang terjadi di akun saya. Biar paham nih. Nah, jeleknya kalau kita punya toko kena pelanggaran ya. Nah, nanti saya share ke grup ya supaya bisa dipelajari. Nah, kalau pelanggaran di atas 24 poin, siap-siap Bapak Ibu ya. Anda kena ban nggak bisa live permanen. Permanen loh, jadi hati-hati. Nah, nanti saya mau tunjukin. TikTok itu sangat sensitif Bapak Ibu ya. Dibandingkan dengan Shopee, TikTok ini lebih ketat. Nah, paham ya? Nah, sebentar. Saya masih cari linknya. Kalau kalau sambil ada yang mau ditanyakan juga boleh ya. Di Nah, ini sudah ketemu nih. Saya forward ke grup diskusi ya. Aduh, yang ke forward cuman gambarnya. Nah, itu enggak apa-apa deh. Gudang akun sosmed itu ya. Saya punya shop apa beli belinya lewat gudang akun sosmed itu. Sudah saya kirim ke grup ya. Dia bantu sharing aja di grup. Gudang akun sosmed itu linknya buka no yang koko beli follower itu. Gudang akun sosmed. Saya beli di Shopee di situ. Saya langsung beli akunnya, langsung bisa 1.000 follower, langsung bisa nge-live cuma modalnya 65.000. Langsung intinya Anda terima jadi 10 menit langsung jadi akunnya. Jadi Anda beli, bayar kan, nanti Anda chat sama adminnya, nanti Anda langsung dikasih yang namanya email dan juga password untuk Mohon maaf ya, putus lagi ya. Internet saya betul-betul jelek nih hari Sabtu. Lanjut ya. Nah,
Ini ya Bapak Ibu ya, di King Digital Academy sudah saya share. Nah, begitu Anda sudah masuk ke Shopee gudang akun ini, kalau Anda mau beli barang apa mau beli akun TikTok yang 1.000 follower, langsung bisa siap live, langsung bisa affiliate TikTok Shop, belilah di sini ya, gudang akun sosmed. Ini harganya cuma 65.000. Anda nanti langsung bisa dikasihin username, Anda bisa dikasihin password untuk bisa langsung akses akun TikToknya. Nah, begitu login, jangan lupa langsung diubah emailnya, passwordnya, diubah untuk apa namanya, dikasih Google Nomor handphone. Authenticator atau untuk verifikasi itu ya, two factor authenticator itu loh, two factor two 2FA ya, two factor authenticator, supaya nanti kalau ada apa-apa ya kan jangan lupa ada verifikasi via WA-nya lah ya, atau via nomor WA kita. Jadi yang diubah apa aja kalau setelah beli akun ini sudah dikasih notif apa pemberitahuan sih dari pihak akunnya ya, jangan lupa ganti nomor HP-nya, jangan lupa diganti emailnya, jangan lupa diganti passwordnya. Terus yang terakhir jangan lupa dikasih pengaman tambahan, yaitu verifikasi dua langkah lah istilahnya, two factor authenticator itu jangan lupa diaktifkan ya, sehingga akun Anda tetap aman. Nah, ini saran kalau mau beli. Kalau mau dari nol, mau suntik follower, ya silahkan. Selama Anda perhatikan, ya, selama akun Anda tidak banyak pelanggarannya, ya, ini saya tunjukkan kok. Ya, saya punya akun TikTok itu pelanggarannya sampai dengan 22 poin, bayangin. Nah, pelanggarannya kalau Anda perhatikan, ya ini mayoritas adalah karena video saya itu ada melampirkan tautan menuju ke TikTok, sorry, menuju ke Shopee, Tokopedia, Lazada itu yang mempengaruhi poin-poin penalti saya tuh 4 poin, 4 poin, 4 poin, 4 poin. Dan ini baru bisa reset atau hilang setelah 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, baru pelanggaran ini bisa hilang. Tapi masalahnya waktu 3 bulan itu tidak pendek, ya kan? Nah, daripada akun Anda seperti ini kena pelanggaran dan resiko nanti kalau Anda pingin coba-coba itu kena pelanggaran lagi, bikinlah akun baru lebih aman. Jadi Anda coba-coba bikin akun baru kalau ada pelanggaran itu tenang Mas Ian. Nah, kalau langsung kena 8 poin, 8 poin 3 kali pelanggaran sudah kenanya langsung 24 poin udah ditutup permanen bisa-bisa. Nah, ini perhatikan. Kalau Anda itu sampai 24 poin, hak istimewa TikTok Shop Anda dicabut loh. Nah, kalau Anda sudah di angka 21 sampai 23 itu sudah unhealthy kayak punya saya. Saya sudah punya akun ini 22, 21. Dan itu dapat apa? Dapat peringatan TikTok Shop saya ditangguhkan selama 14 hari. Nah, kalau yang masih kecil-kecil mungkin cuma 1, 2, 3 hari. Nah, sampai sini paham ya? Ada penaltinya kalau Anda buat kesalahan di TikTok. Nah, sampai di sini pahami ya. Kadang kita kalau melakukan di sosmed yang lain ataupun di Shopee nggak ada masalah. Tapi begitu di TikTok itu jadi problem. Karena apa? Karena mereka punya aturan ketat banget. Sampai di sini dipahami ya. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Sebelum saya masuk ke TikToknya langsung nih ke aplikasinya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, Pak. Jelas ya. Oke, saya mau masuk nih ke TikTok ya habis ini ya. Ini karena saya pakai aplikasi gratisan ya. Jadi setiap 10 menit dia harus konekin ulang. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk aplikasi ke TikToknya. Langsung saya ajarin gimana untuk masuk ke akun affiliate-nya. HP saya ini sudah cukup lama. Jadi kadang lemot-lemot Bapak Ibu ya kalau buka TikTok. Lemot-lemotnya ini gara-gara ya OS-nya aja OS-nya Android 10 ya, tapi nggak apa-apa. Nanti next kalau Anda punya HP itu kalau apa namanya Android itu sudah 12, 13, 14 harusnya nggak lemot. Ya, berhubung saya ini punya Android 10, buka TikTok ini lemot banget. Nah, tapi saya mau tunjukkan ini ya, apa namanya
untuk setting ya, setting akun TikTok affiliate. Sebentar ya. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan sama Mentor Valdi, ya, Mentor Valdi ini adalah mentor di MDA yang ngajarin TikTok, ya. Kita harus bikin akun TikTok khusus untuk jualan, ya. Bedakan dengan akun branding. Nah, kalau akun branding, branding itu misalnya contoh ya, murid Pak Chandra Putra Nagara, ya kan, Sasus B430, itu akun branding, ya. KK Indonesia, itu akun branding. Crown Star Director, itu akun branding, ya. Nah, kalau akun jualan, ya kan, itu ya intinya adalah seputar produk, edukasi, ya kan. Nah, intinya produk edukasi lah kebanyakan ke arah sana sih yang kita akan istilahnya lebih banyak kontennya. Nah, contoh, Pak nama akunnya apa Pak? Boleh nama pribadi Anda, boleh nama toko Anda. Ya contoh, Anda punya apotek, Anda punya toko apa ya kan? Boleh pakai nama tersebut. Atau kalau mau pakai nama pribadi juga boleh. Ya. Nah, Pak, saya sudah terdaftar dengan akun TikTok Shop. Bukan TikTok Shop kreator ya, tapi akun TikTok Shop untuk jualan. Nah, sarannya Mentor Valdi, ya, ya kalau bisa khusus akun TikTok affiliate, jangan digabung. Kalau di TikTok ini, bikinlah akun khusus untuk TikTok affiliate. Jadi kalau sudah punya akun TikTok Shop, Anda biarkan aja, itu terus jalan, bikin akun kedua khusus untuk TikTok affiliate. Jadi jangan digabung. Kalau di Shopee tidak ada informasi apakah tidak boleh digabung. Tapi kalau di TikTok sudah dikasih warning bahwa mending dipisahkan. Akun khusus TikTok untuk TikTok Shop untuk kita jualan produk kita yang kita upload sendiri itu dipisahkan dengan akun yang nanti kita mau TikTok affiliate tok. Affiliate ini kita jualin barangnya orang tok. Ya, itu dipisahkan. Saran dari Mentor Valdi. Ya. Nah, jadi ini seperti Instagram baru. Postingannya cuma 4, tapi followernya sudah 1.000 karena saya beli follower. Saya beli akun baru. Nah, taunya dari mana? Ini contoh ya. Ini saya tunjukin. Ini saya beli follower apa beli akun baru. Nah, kok kenapa postingannya sedikit? Postingannya banyak Bapak Ibu aslinya. Nah, buktinya like saya banyak kok. Like saya ada 2.300. Nah, tapi ini lihat perhatikan. Ini saya hide. Jadi video-video yang lama, konten-konten yang istilahnya dibikin sama yang jual di Shopee tersebut, itu saya hide semua. Nah, saya kasih gembok ini loh ceritanya. Ini kita kita sembunyiin. Jangan dihapus, ya. Konten mereka tuh yang lama-lama ini jangan dihapus. Memang sudah dibilang jangan dihapus. Jadi cuma perlu di-hide aja, nggak boleh dilihat orang. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya akun kita ini dianggap bukan akun baru, sudah akun lama gitu loh. Ya, sudah akun lama, jadi hide aja. Ya, yang perlu ditampilkan adalah yang kita bikin original ya. Dan TikTok itu sangat ketat Bapak Ibu. Ya, contoh nih, Anda ambil kontennya orang lain gitu kan, Anda posting. Nah, mereka tuh bisa mengidentifikasi kita ini plagiat atau kita ini nyontek oh apa kita kopas kontennya orang nggak diedit sama sekali. Itu pun kena pelanggaran Bapak Ibu di TikTok. Nangkep ya? Bikin konten pribadi yang disarankan. Ya, kalau Anda ngambil kontaknya apa kontennya orang lain, nanti Anda kena peringatan dari TikTok bahwa Anda itu tidak bikin konten non apa original. Jadi Anda tuh bikinnya adalah kopas atau non original ya kan. Nanti kena pelanggaran lagi tuh. Poin penalti. Nah, cara ngecek poin penalti gimana? Ini saya mau kasih tahu. Kalau saya cara ngeceknya adalah masuk ke bagian yang atas garis 3 ini, ya. Masuk yang garis 3 di atas ini Bapak Ibu. Nah, ada yang namanya TikTok Studio, ya. Saya masuk di sana, TikTok Studio. Nah, TikTok Studio ini seperti ini. Jadi Anda bisa tahu nih, laporan postingan terakhir Anda itu sudah berapa penontonnya, berapa like-nya. Kalau Anda terakhir nge-live itu berapa penontonnya.
berapa pengikut yang baru itu bisa muncul semua. Berapa orang yang nontonnya lama. Nah, itu semua juga ada istilahnya datanya, ya. Nah, kita mau bicara dulu tentang affiliate ya. Nah, baru nanti masuk ke pelanggarannya. Nah, kalau affiliate Bapak Ibu, nanti di sini tuh waktu ada namanya monetisasi ini, ya, ada menu monetisasi ini, nanti Anda geser. Nah, di bagian monetisasi itu kan bagaimana bisa menghasilkan uang dari TikTok kan? Nah, Anda bisa menghasilkan uang itu lewat sini. Ya, namanya TikTok Shop for Creator. Ya, TikTok Shop for Creator yang diklik Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada persyaratan-persyaratan apa aja yang perlu Anda lengkapin. Nah, kalau Anda sudah terdaftar, nanti munculnya langsung menu pusat afiliasi seperti ini. Kalau belum, karena belum memenuhi ketentuan, segera dipenuhin ketentuannya semuanya. Nah, kalau Anda sudah istilahnya itu beli tadi saya beli akun di toko tadi apa gudang gudang itu ya, apa gudang gudang iklan apa gudang akun apa tadi itu kan. Nah, intinya dari yang saya sarankan di WA itu gudang akun sosmed. Nah, Anda beli di situ ya, di sini Anda beli di sini Anda tuh langsung siap jadi TikTok affiliate. Akun Anda tuh semua persyaratan centang biru semua, centang hijau semua. Kalau Anda beli akun di sini. Tapi kalau Anda mau bikin dari nol, ya kemungkinan centangnya itu nggak jalan. Kenapa? Karena mungkin Anda belum pernah posting, Anda belum pernah apa namanya belum dapat like mungkin atau apa ya kan, belum ada banyak pengikutnya itu jadi problem nanti waktu di awal. Jadi mending kalau saran saya nggak mau pusing bikin beli akun aja beres sudah. Ini sudah diajarkan dari mentor Valdi awalnya seperti itu. Nah, nanti di sini kalau Anda mau ngecek akun Anda tuh sehat atau enggak, setelah Anda masuk ke TikTok Shop for Affiliate, sorry, masuk ke TikTok Shop for Affiliate, for Creator, sorry, TikTok Shop for Creator, dari di menu ini Bapak Ibu ya. Masuk ke menu TikTok Shop for Creator, ya, sebentar ya. Di menu ini ya, TikTok Shop for Creator, Anda klik. Nah, TikTok Shop for Creator ini kita nggak bikin uploadan produk sendiri. Yang upload itu nanti kantor KK kita tinggal ambil untuk promosikan ya. Nah, kita ke bagian paling bawah. Nah, kita lihat kinerja kinerja akun kita tuh apakah masih baik atau tidak. Nah, diklik. Kalau healthy, fine. Karena kita kalau beli di akun Shopee tadi itu, beli akun Shopee itu pasti nol, nggak ada pelanggaran. Saya saya nge-live, Bapak Ibu. Saya merasa saya nggak bikin kesalahan, itu pun masih kena pelanggaran. Ini saya mau kasih tahu. Nah, saya nge-live kan. Nah, saya merasa jualan biasa aja gitu loh. Tapi di situ Anda lihat pelanggaran terkait konten berisi deskripsi yang berlebihan atau klaim mutlak. Nah, sesi live Anda berisi deskripsi yang berlebihan atau klaim mutlak yang dapat menyesatkan pengguna. Jadi, kata-kata kita di Shopee pun itu kalau kita salah ucap, ya, itu pun bisa kena pelanggaran waktu live. Perhatikan. Nah, ini ya, contoh ya. Saya kan jualan banyak tuh produknya kan. Ini sarannya nih, disarankan. Tapi ini untungnya tidak menambah poin penalti. Ini hanya teguran, Bapak Ibu ya. Kreator harus memastikan bahwa semua deskripsi dan aduh, sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, kreator harus memastikan bahwa semua deskripsi dan promosi secara akurat. Gambaran produk dan yang akan diterima pelanggan. Saya mendeskripsikan produk, jangan menggunakan ucapan yang berlebihan atau ekstrim sehingga potensi menyesatkan pengguna. Nah, semua klaim tentang produk harus didukung dengan objektif yang sah, misalkan intinya gitu lah ya. Nah, intinya TikTok ini kita kalau ngomong salah pun, contoh ya, keranjang kuning, sorry, toko oranye, toko hijau, toko hitam,
ketahuan. Ya toko 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 jeruk ketahuan. Ya. Jadi Anda kalau sebut yang sensitif, contohnya ya pembalut, itu pun kadang jadi masalah. Karena ya saking ketatnya TikTok itu seperti itu. Nah, jadi Anda harus pinter-pinter nanti ngomong di TikTok itu supaya nggak kena pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ini pelanggarannya masih untung tidak ada poin penaltinya, ya. Cuman apa ya? Cuman teguran ya, teguran aja. Nah, pokoknya Anda kalau masih nol, Anda boleh coba-coba, ya. Tapi kalau sudah ada penaltinya, contohnya sudah 18, 15, 20, saran dari saya pribadi, daripada akun Anda tuh kena pelanggaran apa namanya permanen, ya kan ini ya, TikTok Shop Anda dicabut, mending bikinlah akun satu lagi aja deh, daripada resiko dicabut, betul kan omongan saya? Nah, jadi kalau saya boleh saran, kalau healthy lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi ingat, akun personal branding jangan dicampur sama akun jualan. Kalau mau jualan, jualan aja. Bikin akun lagi yang baru. Itu pesannya, ya. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi cara daftar akun untuk TikTok Affiliate itu adalah masuk ke bagian TikTok Studio. TikTok Studio di setting, setting di atas kanan ini, masuknya TikTok Studio. Nah, di TikTok Studio ini masuklah ke bagian TikTok Shop for Creator. Penuhi semua syaratnya. Kalau nggak mau pusing, belilah akun di gudang sosmed tadi. Di Shopee. Langsung Anda dapat barangnya, akunnya, lihat siap live langsung. 1.000 follower langsung kayak punya saya ini. Tugas Anda cuma tinggal nge-hide aja akun apa postingan-postingan jangan dihapus ya tapi di-hide. Nah, supaya akun Anda juga lancar. Jadi postingan terakhir pun juga ada walaupun ya itu tadi ya beli beli akun. Nah, sampai di sini mungkin ya untuk persiapan TikTok ada pertanyaan nggak? Ya, ini ya Bapak Ibu ya namanya username TikTok tuh yang ini ya Bapak Ibu ya Kristianto Felix.kki ini adalah username. Yang Bapak Ibu copy ini username-nya ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Nama pengguna atau username itu ini Bapak Ibu ya. Kristiantofelix.kki. Ya ini username, bukan nama ya. Kalau nama ini ya kita ketik nama aja ya kan. Tapi username itu yang kita diminta di Google Form. Jadi ambil yang ini ya, kristiantofelix.kki. Kalau Anda mau pakai nama username apa bebas. Ingat ya, ini kalau diubah, username itu hanya bisa diubah 30 hari sekali. Kalau nama bisa diubah setiap 1 minggu 1 kali. Tapi kalau bisa ya jangan diubah-ubah Bapak Ibu kalau sudah Anda daftarin ya. Jadi pastikan namanya itu sesuai. Pak, boleh nama pribadi? Boleh. Nama toko? Boleh. Bebas. Tapi kalau saran saya tetap pakai foto aslinya ya. Kalau Anda jualan, kalau bisa pakai foto aslinya yaitu foto Anda pribadi. Dan saran dari mentor Valdi, pakailah baju yang formal. Ya, harapannya supaya orang itu juga bisa apa namanya mengetahui bahwa akun Anda tuh orangnya real gitu loh ya. Sorry ya putus lagi ya. Ini putusnya juga tiba-tiba nih. Tadi saya jelasin sampai mana ya putusnya ya? Tadi saya jelasin sampai mana putusnya sudah terakhir ya. Mohon maaf kalau tadi putus-putus terus ya. Sinyalnya di sini jelek banget soalnya. Sampai mana Bapak Ibu tadi putus-putusnya?
Ya, tadi intinya saya sudah share ya. Terakhir sampai bagaimana di TikTok itu kita bisa nemukan username. Ya, username kita itu adalah nama pengguna di TikTok kita yang diminta di akun yang didaftarkan di KDA itu di form Google Formnya itu adalah username atau nama pengguna ya. Nah, kalau di punya saya itu di bagian nama pengguna itu namanya kristiantofelix.kki. Itu yang nanti kita lampirkan. Di menu edit profil itu nanti muncul seperti di HP saya. Dan terakhir yang saya mau tekankan adalah gunakan foto pribadi Anda yang formal ya. Tidak harus pakai jas, tapi kalau bisa pakai baju formal ya, baju apa kemeja lengan panjang ataupun baju formal lah intinya ya, kemeja lah paling tidak. Tapi kalau ada jas lebih baik formal ya, itu yang disarankan. Ya, oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi ya mungkin kalau putus-putus ada yang kurang jelas juga bisa saya ulangi. Tapi silakan yang mau ditanyakan bisa konfirmasi ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai Oke, di Pak Kris mau tanya Pak, ya. silakan dengan siapa Pak siapa? Pak siapa dulu? Pak Halo Pak Komang Kris. dulu aja bilangnya Pak. Pak Komang Ya, dulu aja bilangnya. boleh Pak Komang, monggo silakan Kalau Pak. panggil dulu nggak apa-apa nih. Pak Silakan Kris. Pak Komang dulu aja. Pak Pak Kris, Komang, Pak. akun saya yang lama itu, halo, Ya, boleh. Silakan. suara saya jelas nggak Pak Kris? Jelas. Akun saya yang lama, akun saya yang lama itu mau saya alihkan ke kreator kok nggak bisa ya Pak Kris? Nggak ada menu pilihan untuk pindah gimana ya Pak Kris? Yang pertama, Pak. Nah, ini saya mau tekankan sekali lagi ya. Saya share screen lagi ya, mumpung ini masih bisa share screen. Nah, sampai di menu sini, Pak, ya pastikan yang bagian paling atas ini, Pak, waktu Bapak masuk ke pengaturan privasi, Pak. Nah, ini ada yang namanya akun, ya kan? Pengaturan dan privasi masuknya ke menu akun. Nah, ini pastikan Bapak ada posisinya di akun personal ya atau perorangan. Nah, kalau cara taunya gimana? Nah, kalau di sini pilihannya adalah akun Anda ke apa alihkan ke akun bisnis, ini berarti Anda sudah di akun personal. Ya. Pastikan Anda di akun personal ya. Kalau di akun personal ini aman. Nah, ini kalau ada pilihan di seperti ini alihkan ke akun bisnis berarti Anda di akun personal. Ini sudah betul ya, seperti ini. Nah, berikutnya Pak, kalau Bapak nggak memenuhi persyaratan otomatis Bapak nggak bisa terdaftar di akun apa TikTok Shop Affiliate. Nah, persyaratan tadi sudah saya bilang kan, menu TikTok Shop for Creator ini, kalau Bapak nggak centang semua syarat-syarat hijau-hijau itu tadi, nggak bakal bisa masuk ke sini, Pak. Ada syaratnya. Nah, salah satunya apakah follower Anda sudah minimal 600? Sampai di sini paham nggak? Paham Pak Kris ya? Nah, Pak, Ada Pak, 600 Pak, lebih Pak. Pak Komang punya follower TikTok berapa? Udah 600 lebih Pak Kris. Udah 600 lebih ya? Udah. Nah, kendalanya di mananya, Pak? Tapi udah dijelaskan Pak Kris. Udah paham nanti saya coba setelah acara saya perbaiki. Ya, dicoba dulu. Jadi nanti ketemu kendalanya di mana ya, Pak ya? Oke. Terus itu Pak Kris kalau kita pakai akun lama itu hanya cuma ganti foto profil doang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sama bio-nya, eh Pak. Bio-nya diperbaiki juga nanti pasti disesuaikan. oh iya. Terus sama kita bikin konten yang terbaru ya Pak Kris ya. Yang artinya konten edukasi ataupun solusi gitu ya Pak Kris ya. Ya, Yang tadinya kan edukasi. yang tadinya kan yang ya yang tadinya kan hanya kontennya itu tentang apa video-video yang saya ambil dari Telegram. Ya, itu saya share ya, Pak. Ada Oke. empat di grup itu saya share empat ketentuan yang perlu apa yang membuat kita bisa affiliate. Jadi ada posting video terakhir dalam 28 hari terakhir, 18 tahun dan 600 pengikut. Semuanya bisa lolos, bisa nge-live sudah. Nah, bisa terdaftar TikTok affiliate juga.
Untuk kode afiliasi, ini pertanyaannya Bu Hani kosongin aja, nggak dipakai itu. Saya nggak isi. Bu Vivi ya, ya seperti itu ya. Saya nggak masukin apa nggak isi, nggak nggak perlu ditulis juga itu. Nah, untuk Pak Komang tadi gimana Pak? Sorry Pak. Pak Komang, Pak Komang. Tadi Ya, gimana? Sudah terjawab atau masih ada yang masih ditanyakan? sudah Pak Kris. Nanti kalau kayaknya saya dulu pernah ada pelanggaran deh. Jadi mau saya ganti akun baru aja, cuman kita beli followers aja. Biar lebih Ah, fresh, jadi tidak pernah ada pelanggaran. ah, makanya tadi saya bilang, kalau Bapak mulai dari nol bikin akun, saran saya langsung beli akun, Pak. Bukan 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 suntik follower, tapi beli akun. Kalau beli akun itu sudah pasti siap terdaftar jadi TikTok affiliate. Sudah semua bisa bisa 1.000 follower. Sudah ada postingannya di Bapak nggak perlu istilahnya tuh mulai dari nol gitu loh. Kalau dari nol kan postingan nggak ada, like-nya nggak ada, follower nol. Intinya bangunnya dari nol. Jadi istilahnya nggak seperti akun baru banget gitu loh. Nah, kalau sudah istrinya beli Ya, akun, Pak. langsung siap pakai untuk jualan. Intinya begitu, Pak. Ya Nah, Pak Kris, ada satu lagi pertanyaan Pak Kris. boleh. Itu tadi akun yang di Shopee itu ketika ketika kita mau beli followers itu tadi lewat WhatsApp atau hubungi di Shopee Pak Kris? Lewat chat Shopee tok di pandunya, Pak. Oh iya ya Pak Kris. Mm-mm. Nah, jadi cara ini aman. Selama kita sudah terima akunnya itu langsung diganti semua. Emailnya, nomor HP-nya, passwordnya, ditambah lagi pengaman dua faktor, two factor authenticator-nya tadi. Tuh, 2FA ya. Verifikasi dua langkah lah kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup Pak Komang atau ada yang mungkin Pak William tadi mau bertanya boleh? Cukup Pak Kris, cukup. Suara Pak Will Pak, jelas. ya malam Pak William, sorry ini Iya, iya, putus-putus. siap. Ini Pak Krisnya tadi. Ya sudah masuk sudah masuk. Gimana Pak? Boleh silakan. Kan kemarin kan kita sempat dikasih tahu mentor Aldi itu waktu di MDA ya, soal kita kalau mau daftar affiliate-nya KD apa KK kan kalau untuk TikTok itu bisa lebih dari satu akun ya. Kalau kemarin itu kalau nggak salah pas yang KDA kelas yang KDA kemarin yang sama mentor Dika tuh bilangnya cuma bisa satu satu akun TikTok, satu akun Shopee. Kira-kira yang benar yang mana tuh? Satu Gini, akun TikTok tuh bisa lebih dari satu tuh. yang bisa didaftarkan di Google Form itu hanya boleh satu akun TikTok dan satu akun Shopee Pak. Yang kita daftarkan di Google Form di KDA. Yang kita bisa daftarkan di Kik Indonesia. Nangkep ya? Jadi Gimana gimana tadi keputus-putus Pak? Bisa dulu. yang diakui KDA atau KK Indonesia itu akun resminya dari kita itu hanya ada satu akun TikTok dan satu akun Shopee. Sampai sini jelas untuk bisa affiliate. Oke, oke, siap. Nah, itu yang kita lampirkan nanti di Google Form. Jadi cukup satu akun TikTok untuk affiliate Mm-mm. dan Shopee affiliate. Cukup satu-satu aja. Tapi kalau kita punya banyak akun ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang didaftarkan cukup satu. Jadi nanti kalau yang dipakai untuk nge-live jualan affiliate itu ya satu akun itu aja. Lainnya kalau Anda mau jualan biasa terserah. Tapi kalau mau jualan produk KK untuk affiliate tadi, cukup pakai akun yang didaftarkan tadi dua itu aja. Jangan pakai akun yang lain. Nanti takutnya PV-nya nggak masuk ke Anda. Nangkep ya? Ya, paham, paham. Kan kalau kan kalau kita belajar di MDA ya, kita mungkin teman-teman di sini yang belum tahu MDA ya, saya kasih bocoran dikit. Hmm. Kan kalau kita mau belajar apa live tik mau jadi live tentang TikTok itu kan kita bisa
live lebih dari satu akun TikTok gitu, itu informasinya. Nah, cuma ini kalau misalkan cuma daftarnya cuma satu akun TikTok dan satu Shopee oke lah. Kalau cuma satu akun TikTok, misalkan akun yang lainnya itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh kalau misalkan kita live-nya pakai lebih dari satu akun gitu loh. Itu yang jadi masalah. Makanya kemarin Karena kalau Keke kasih tahu kita kan, kalau kamu mau lebih dari lebih dari satu akun TikTok ataupun lebih dari satu akun Shopee, kita harus KDA-nya double double account. Jadi ceritanya kita beli satu akun buat nama kita, satu akun buat namanya misalnya istri kita atau anak kita, nah atau orang tua. Jadi ceritanya kita beli KDA ini untuk 2 kali, ya kan 3 kali, untuk bisa 3 akun, 4 akun misalnya. Jadi masing-masing akun hanya bisa satu akun TikTok sama satu akun Shopee Live. TikTok sama Shopee untuk bisa jualan lah intinya, jadi affiliate gitu loh. Mau nge-live, mau bikin apa kontenan postingan keranjang, itu hanya bisa satu akun, satu TikTok, satu Shopee. Ya itu kemarin informasinya kayak begitu. walah ya, ya, Jadi beli akun 3 jutanya itu iya nggak iya cuma iya satu, oke oke. Pak. Kalau mau lebih dari satu, jadi belilah akun itu 3. Nah, kalau kemarin ada dokter Igan itu dia beli 7 akun karena dia punya tujuh apotek. Nangkep ya? Dia punya 7 apotek, setiap apoteknya semua disuruh nge-live di Iya iya kantornya. iya. Nah, jadi apotek apotek itu nanti dia bakal punya 7 akun sosmed untuk TikTok, 7 akun sosmed untuk Shopee. Semuanya nge-live semua itu. Nah, kayak gitu. Itu dokter Igan, 21 juta keluarnya. Iya iya iya. Ah, Iya, iya. Kayaknya miss di situ. Saya nggak tahu info ini gitu loh. Saya saya pikir tadi kalau misalkan satu akun KDA bisa lebih dari satu akun TikTok misalnya gitu loh. itu ke depannya nanti kalau misalnya dibuka lagi KDA untuk pendaftaran batch ke berikutnya, silakan dipakai untuk pilih akun untuk contohnya kalau Anda sudah ngerti nih ya kan cara cara mainnya, Anda bisa duplikasikan satu lagi untuk Anda buat untuk admin misalnya. Itu bisa. Biar admin Anda bisa ngerjain juga, Anda ngerjain. Nanti kedua-duanya bisa dihandle juga sama admin juga. Bisa dikerjain dari rumahnya mereka masing-masing. Jadi kita tuh seperti punya punya karyawan tapi bisa ngelas dari rumah masing-masing atau kerja di apa rumah kita juga misalnya itu silakan. Pokoknya kita punya target buat mereka. Ke depannya bisa seperti itu. Iya, iya. Siap, siap. Ya benar Ah, sih. Berarti memang dia sistemnya satu satu akun KDA, satu TikTok, satu Shopee. Ya, ya. Oke, oke, oke. Paham, paham. paham kenapa? Kenapa dibikin seperti itu Pak William? Nanti yang ada kalau nggak dibatasin Bapak Ibu ya. Nanti yang ikut KDA cuman misalnya saya nih. Nanti kalian semua minta Pak Kris, tolong ya. Nanti saya daftarnya pakai akunnya Pak Kris aja ya. Nanti sekalian numpang gitu. Jadi bisa 10 akun TikTok Shop, sekalian bisa akun 10 Shopee ya. Kan nanti numpangnya ke saya semua. Nangkep nggak? Kak Keke tuh pinter Bapak Ibu. Iya, iya. Paham. Keke tuh pinter. Jadi yang bayar Pak Kris aja nanti kita urunan orang 10 300 ribuan semua ya kan pinter gitu kan kitanya kan tapi Keke lebih pinter lagi Bapak Ibu ya Keke makanya batasi satu akun hanya untuk satu TikTok satu Shopee. Jadi tidak ada istilah urunan Bapak Ibu ya. Semua harus daftar masing-masing. KDA 3 juta per orang ya. Nggak ada bagi-bagi istilahnya dibagi 10 dibagi 5 nggak ada ya kayak gitu. Iya, iya. Oke, aman sih. Ya, Oke, jelas, jelas. itu sudah saya apa istilahnya tanyakan dan ya masuk akal juga. Jawabannya adalah nggak mungkin dong Oh iya, semuanya jelas. yang daftar satu tapi pingin semuanya bisa jualan ya kan itulah istilahnya urunan gitu kan ceritanya. Padahal yang kita mau semuanya ya bisa bisa bergabung dengan serius gitu loh. Semuanya Mhm. belajar di KDA, nggak cuman numpang akun sama mentornya doang gitu loh. Sorry Pak, tadi Ya, saya agak telat masuk Pak. Saya ya mau Pak, tanya, boleh. tadi saya ada dengar tentang beli akun TikTok ya. Itu Beli akun TikTok, betul. beli akun TikTok itu di mana ya? Gudang Shop. Silakan masuk ke grup WA diskusi KDA. Pak. Di situ sudah saya kasih tahu gudang sosmed. Oh gitu, oke oke oke. Di sana itu aman ya belinya? Aman.
Bapak kalau beli Oh, jangan malam, Pak. Belinya pagi. Jadi oh kalau belinya Bapak pagi. beli, nanti pokoknya adminnya kalau fast respon, dia akan kasih Bapak sorry, untuk langsung kasih Bapak akunnya dalam waktu 10 menit semuanya sudah beres. Tapi Bapak sebelumnya chat dulu, Pak, Oh, ready nggak nih? Saya mau order gitu kan. Nah, nanti Bapak setelah order pelunasan nanti langsung dikasihin berupa email dan juga password untuk Bapak bisa akses akun itu. Begitu Bapak sudah akses, jangan lupa diganti email, diganti nomor HP, password, dan terakhir kasih verifikasi dua faktor atau apa pengaman gandanya lah. Tuh FA-nya tuh. Eh, itu untuk diaktifkan. Jadi kalau login itu ada pengamannya antara email ataupun dari WhatsApp itu ada notifikasi PIN khusus gitu loh, Pak. Nah, jadi itu aman. oh, I Nah, see. kalau nggak Ya, begitu, ya. Pak, orang tahu email kita, password kita langsung dibajak itu akun kita. Oh ya betul. Nah, Heeh. aktifkan Kan itu kalau dua faktor itu tadi. Jadi meskipun dia tahu password dan username, dia nggak bisa dapat PIN kita di HP kita, nggak akan bisa bobol. kalau misalnya nih kita udah sekarang udah buat akun TikTok nih. Kalau kita udah beli lagi akun TikTok yang kita beli itu bisa ganti ke akun ke username akun TikTok kita yang kemarin nggak ya? Gini, Pak, username itu hanya satu akun, satu username. Ya, heeh. Nah, kalau misalnya username yang lama, Bapak mau pindahkan ke akun yang baru, berarti username yang lama harus berubah. Namanya jadi sesuatu yang berbeda, baru dipindah ke username Hmm. apa ke akun yang baru. I see. Oke, oke, oke. Ngerti, ngerti. Nah, Oke, udah kalau ngerti saya sih. pribadi daripada bikin apa istilahnya bikin username dipindah-pindah begitu, kalau saya pribadi nama username akun saya yang lama kan Kristianto Felix. Kristianto Felix Ya. nyambung ya kan. Nah, saya cuma kasih Hmm. akun kedua saya kristiantofelix.kki selesai sudah. Oh ya betul. Ya, oke. Thank you, Pak. Itu solusi kalau misalnya kita itu mau tetap pakai nama kita pribadi. Kalau mau pakai nama toko boleh. Oh, Nah, tapi kalau pakai nama username nama akun kita pribadi ya sudah, cuman dikasih embel-embel .kki selesai sudah. iya, iya, iya. Oke, oke. Thank you, Pak. Yuk, sip. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Pak Kris, satu lagi Pak, terakhir. Tadi kepotong kayaknya. Ya, boleh, boleh, silakan. Itu kan kemarin kan apa namanya yang akunnya Pak Kris itu kan ada Linktree ya. Itu kan kan kalau kalau TikTok itu kan ketat ya kalau misalkan nggak cuma live nggak cuma itu Linktree. Kira-kira kalau kita bikin Linktree di TikTok aman nggak ya? Takutnya kena pelanggaran gitu loh. Oke, saya tunjukin punya saya lagi ya. Mumpung ini apa? Saya bisa share screen. Punya saya tuh ada link tree-nya Bapak Ibu. Ya, saya hubungin lagi ya sebentar ya. Maksudnya kalau misalkan misalkan kita ada Linktree takutnya ke depannya ada masalah gitu loh kan kita nggak tahu tuh. Kayak kemarin kita live aja, misalkan ada live salah ngomong dikit aja kan kena pelanggaran kan gitu loh. Ya, paham Karena saya. kan Linktree ini kan Paham. nggak ada gunanya. Konek akun-akun lain ke Shopee, Tokped itu jadi masalah kita nggak tahu nih. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya punya bio ya. Nah, bio itu kan apa namanya ada berbagi tips kesehatan dan segala macam. Nah, itu juga ada solusi tambah income. Nah, Cristiano Felix. Nah, Cristiano Felix ini kalau diklik ini masuk ke akun saya yang satunya di TikTok. Nah, kalau diklik ini ya, Cristiano Felix ini, Cristiano Felix ini kalau diklik ini bisa nyambung ke akun saya Cristiano Felix yang satunya. Kalau ini kan KKI yang saya bikin, yang kita bikin buat affiliate ya kan. Nah, kalau kita klik yang Cristiano Felix aja, dia akan masuk ke akun kita yang lama, akun saya yang lama, dan ini yang saya bangun dari nol. Nah, ini bio. Nah, bio itu kita bisa edit seperti itu. Nah, jadi orang kalau pengen tahu kita siapa gitu kan, nah itu dia kalau dia klik, nah nanti dia bisa masuk ke akun saya yang lama ini. Ini namanya akun personal branding, Bapak Ibu. Karena ada recommended mentor, Crown Star Director, KK Indonesia, nomor HP kita, link tree kita, nggak ada masalah. Munculin semuanya di sana. Liburan saya sama KK, tak masukin semua di sini. Nah,
akun ini loh Bapak Ibu yang saya kena pelanggaran 22 poin. Nah, makanya saya kalau sudah kena pelanggaran saya nggak macam-macam. Saya nggak akan banyak-banyak untuk make ini untuk jualan. Sementara ini cuma untuk posting-posting tok, bikin konten tok. Nggak tak pakai jualan dulu. Walaupun sudah ada keranjangnya, maksudnya dalam artian untuk posting untuk keranjang itu nggak ada. Ini ya, karena ini akun sudah saya hubungkan sama TikTok Shop. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini ada yang namanya keranjang belanja. Nah, keranjang belanja ini Bapak Ibu, nah nanti munculnya kayak gini. Nah, ini akun TikTok Shop. TikTok Shop itu bisa kita upload produk. Ini tadi saya upload baru nih. Skin serum sama facial beauty soft cleansing lotion sama toner yang kemasan mini. Nah, ini saya upload baru. Nah, ini chain. Nah, chain saya di sini lumayan loh, dia sudah terjual 12. Lip cream gelas saya terjual satu. Nah, kan lumayan ya kan? Nah, di TikTok Shop pun saya sudah ada penjualan Bapak Ibu. Nah, contoh nih, hand body closing 3. Super Green Food closing 3, BMC closing 3, lumayan ya. Cuman ya tak kasih tahu gitu kan. Nah, posting produk di TikTok Shop itu trial and error, sering sekali kena pelanggaran. Ya, ini contoh ya. Saya tunjukin aja barang-barang saya ini juga beberapa closingnya di TikTok Shop ada. Soya bean, baju SB30, Vita yang VP, Sylviang pun ada closing di TikTok. Nah, cuman ya gitu, ya ini TikTok Shop berbeda dengan TikTok Affiliate. Jadi orang tuh bisa beli, bisa belanja di akun TikTok ini. Akun TikTok saya ini bisa belanja mereka. Nah, tahu postingan-postingan seperti apa yang pelanggaran. Ini tak kasih tahu deh, postingan-postingan lama saya ini ada yang kena pelanggaran ini. Bentar ya, saya cari dulu ya contoh-contoh yang akun lama nih ya kena pelanggaran. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, banyak nih yang bertanya apa sih yang saya rasakan setelah konsumsi Vita yang VP ini. Nah, ini saya sudah konsumsi yang saya rasakan. Nah, perhatikan. Kalau Anda posting seperti ini, ada Shopee-nya, ada Tokopedia-nya, ada Lazada-nya, ini yang bikin Anda kena penalti, Bapak Ibu. Nah, dulu saya tidak ngerti, tapi sudah terlanjur kejual, udah terlanjur juga ke posting, ya sudah. Tapi jangan Anda ulangin kalau Anda nggak pengen kena pelanggaran. Ya, ini jangan ya. Jadi ini yang menyebabkan akun saya kena pelanggaran. Jelas ya? Ada link Tokopedia, Shopee, TikTok. Nah, ini apa Lazada ini yang bikin problem. Tapi ini sudah terlanjur ya sudah biarin aja. Nah, sampai di sini jelas ya. Saya kena pelanggaran banyak di situ soalnya. Yang itu gimana Pak Chris? Kenapa? Link tree-nya aman, Yang link tree itu. aman, Maksudnya aman. nggak apa-apa ya kita posting di bio kita gitu. Nanti kita konekkan ke Shopee, WA gitu-gitu. Nah, ini ya. Gak ada Soalnya kan masalah. TikTok itu kan ketat banget ya. Saking ketatnya, saking ketatnya kita kadang kita agak ekstra hati-hati gitu loh. Nah, yang perlu Bapak William pahami adalah waktu nge-live tidak boleh mengarahkan orang ke bio ataupun ke link yang ada di deskripsi akun kita. Itu nggak boleh. Karena Oke, langsung kena paham kena kalau gitu. pelanggaran. Waktu nge-live itu tidak boleh ngarahkan ke akun ke link bio kita tuh tidak boleh. Jadi ngomongnya harus hati-hati waktu nge-live. Nah, waktu nge-live, kalau dia pengen beli, langsung aja cek di etalase keranjang sekian. Udah gitu aja. Jadi tidak boleh kita arahkan ke link yang ada di bio. Itu haram di Shopee ataupun di apa sorry di TikTok.
Di TikTok itu kita nggak boleh ngomong link di bio tuh nggak boleh. Saya sudah ngalami kena kena pelanggaran saya. Maksudnya tapi waktu pelanggaran live ya. Iya, iya, betul, betul. Live sama postingan konten itu juga itu bahaya tuh dua itu. Nah, postingan juga sangat terbatas. Ada captionnya, pokoknya jangan overclaim lah. Nah, ini contoh ya. Satu caption sama ini nggak, sama copy paste itu nggak boleh. Copy paste punya orang gitu loh, nggak diedit. Ya, betul. Nah, termasuk ini saya tunjukkan. Nah, ini kalau contoh-contoh produk yang kayak saya afiliasi. Nah, ini produk-produk yang sudah saya, apa istilahnya, ambil untuk kita coba promosikan. Nah, ini ngambil, apa, dari marketplace produk lah, intinya begitu. Anda bisa perhatikan di situ, contoh ya. Misal aja di situ, kalau kita misalnya jual produk ini, harganya 26.000, kita dapat komisi 1.300 kayak gitu. Nah, kalau kita apa jual produk yang lain misalnya eh, ini contoh, helm Bluetooth, headset, handfree ya kan, harga 162.000, kita dapat 12.900. Nah, ini komisi-komisinya kayak gitu, ya. Nah, Anda bisa lihat-lihat lah. Ini kalau apa barang umum, nanti ke depannya kita cari apakah ada sih KK Indonesia, ya. Nanti nama akun kita kan KK Indonesia official atau KK Indonesia, apakah muncul gitu kan? Nah, Ini masih TikTok Shop sih ini. ya nanti kayak gini Bapak Ibu contohnya. Ini KK Store ini punyanya orang lain ya. Nah, Anda kalau mau promosikan orang ini ya silakan. Anda dapat komisi 5%, tapi Anda nggak dapat PV, Anda dapat orang lain. Ngapain gitu kan? Intinya tunggu aja affiliate lah, tunggu aja dari Ya, KKN. tunggu aja. Tapi paham ya, di sini pun Anda contoh ya kayak gini ya, hemat 13%. 13% ini yang ngasih TikToknya loh. Paham maksud saya? Jadi ceritanya barangnya ini di TikTok ini kita kenapa kok bisa laris? Karena di TikTok itu kita dapat diskon kalau belanja. Nah, contoh ya, KK Store Malang ini 405.000 kan. Nah, kita dapat komisinya cuman malah disetel 2%. Ya, yang ini nggak tahu punya siapa. Nah, kayak gini, ini namanya TikTok affiliate. Nah, cukup jelas ya. Nah, itu TikTok affiliate. Jadi ada komisi-komisinya gitu loh. Nah, di intinya kita nanti kalau nge-live, nanti kalau punyanya Keke kan muncul tuh ya kan. Nanti tinggal di masukkan ke showcase-nya kita. Nanti waktu waktu nge-live kita tinggal tampilkan ini produk-produk yang kita mau pasarkan waktu nge-live gitu. Nah, tapi nanti kan kita untuk yang awal ini kita lebih fokus ke produknya Richard Putra dulu kan, karena brandingnya sudah jalan. Gentle Tality Hmm. sama Vision kacamata Smart Vision, ya betul. Ya. Smart. Hmm. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, ya ketik aja di apa namanya TikTok smartvision.id. Ya, saya share screen lagi ya, biar bisa kita nonton sama-sama ya. Sebentar. Ini Bapak Ibu ya, smartvision.id. Nah, ini
TikToknya punyanya Richard Putra ya. Nanti begitu Anda ketik smartvision.id, nah nanti Anda masuki kunjungi tokonya langsung aja. Nah, di sini. Nah, di dia punya produk Smart Vision itu official ini ada apaan aja. Nah, perhatikan. Ini kan produk-produknya dia kan. Nah, eh, Anda kalau pingin belanja, sorry, kalau Anda pingin masuk ke ini, apa namanya, affiliate, ketiknya di sini Bapak Ibu ya. smartvisionofficial.id. Nah, tuh muncul ya. Anda jual produknya Richard Putra itu rata-rata untungnya 10% loh, lihatin. Dan lihat, artis yang dipakai siapa? Dewi Sandra. Yang dipakai siapa lagi? Sandra Eh, Dewi, saya nggak ini kenal. Sandra Dewi nih ada. Ya, Sandra Dewi, sorry, Sandra Dewi. Sandra Dewi, betul ya, Sandra Dewi. Terus Aurel Hermansyah, ya kan? Ini rata-rata 10%, betul kan? Nah, terus, ya pokoknya ini produknya untuk Smart Vision. Nah, kita masuk lagi ya, Gentility ya. Gentality official atau semua lah. Ya itu tuh, ada tuh. Gentality coba ya. Itu yang di atas itu. Ya tahu, tapi yang mana ya? Coba saya masuk ke toko ya. Nggak masuk. Ya sama, intinya adalah 10% kurang lebihnya. Ya ini Gentality. Ini produknya Richard Putra, Bapak Ibu. Nah, kayak gini kan. Gentality. Nah, ini punya Mitra Muda ini. Cuma kalau di TikTok itu ketat, Bapak Ibu. Jualan ini ketat. Makanya Jenderal Teliti si pihaknya Rizal Putra tidak masuk di TikTok. Tapi kalau masuk ke Shopee pasti ada. Ayo kita cek. Nah, masuknya ke menu TikTok for Affiliate ya. Shopee for Affiliate, Shopee Affiliate Program. Nah, masuk ke Shopee Affiliate Program ini baru kita bisa ngerti Gentle Tality atau apa segala macam tuh komisinya berapa. Ini kan cari produknya kan paling atas tuh cari produk, langsung ketik aja Gentle Tality. Gentle Gentle Tality. Nah, muncul ya. Lihat Nah, ini komisinya. kembang. Ada yang ngasih 17%, 17%. 12%. Ya, tapi ya lihat. Yang mana akun resminya Richard Putra ya harus dilihat-lihat. Dan lihat nih. Menarik nggak secara ini modelnya Tias Asmirati. Ya, itulah Tias Asmirati atau apa itu. Nah, Tias Asmirasi. Terus ini ya kan. Nah, jadi pasang model-modelnya kayak gini-gini ya kan. Lihat nih. Pasangannya apa ini? Adiknya Raffi Ahmad itu loh yang pernah viral ini, siapa namanya ini? Nah, komisinya 10%, ya kan? Sekali closing komisinya 160.000, 110.000, lumayan kan? Nah, ini tapi Oke lah. ya ini Atta Halilintar, nih paket platinum. Nah,
Atta Halilintar, ya kayak gitu-gitulah istilahnya. Nah, kalau kita lihat yang terakhir saja, nah ya ini contoh aja ya. Ini mallnya nih, mallnya harusnya yang dari pusatnya sih. Mana nama tokonya ini ya? Ini udah masuk affiliate center ya kok ya? Ya, ya, betul. Ini kan Iya, komisinya, lihat nih, ini Shopee Mall-nya loh. Ini Shopee Mall-nya dia ngasihnya komisinya 17% loh. iya gede makanya. Nah, Belum dari PV, belum dari PR kan tunggu aja tuh. nah, tapi ya kembali lagi, jualan barang begini ini gampang-gampang susah. Ya nantilah makanya belajar. Kalau di TikTok itu kena pelanggaran banyak. Pokoknya kata-kata vulgar itu kan juga jadi problem kan? Paham maksud saya kan? Ya Hati-hati. nggak boleh, nggak Jangan boleh. sampai kesebut jadi masalah nanti. Nah, kayak gini-gini nih kan. Nah, Pure, ini smart vision ini. Purific ini Purific ini punyanya Richard Putra juga Bapak Ibu. Jadi Gentle Teliti, Purific ini produk es grow itu semua punyanya Richard Putra. Komisinya gila-gilaan 17%. Dan ini dia sudah masuk Shopee Mall loh. Dia Hmm. kategori Shopee Mall. Coba ya Smart Vision ya. 17% lumayan. Nah ini Jadi, Smart Vision ya. Contohnya tumblernya Smart Vision ya ini 12%. Terus gimana ya cara masuk ke tokonya ya? harusnya bukan dari affiliate center, kayaknya harusnya dari yang dari menu awal itu. Jadi bisa ketahuan. Iya, pokoknya saya cuma ngetekin ininya aja sih. Nah, atau mau cari ini escrow ya, escrow misalnya. Saya kurang paham gimana caranya tuh kalau nantinya. Nah, ini contoh escrow ya. Nah, kalau escrow gila-gilaan tuh, lihat tuh. Ini Komis- gila sih escrow ini. Komisinya berapa? Lihat, 32%. 30%. Nggak gila-gilaan tuh, 32% loh. Makanya Iya orang udah gede banget ini. escrow 32%, bayangin. Terjualnya 1.200 loh, nggak main-main loh. Nih, kayak gini ya kan. Escrow ini apa sih, peninggi badan ya? Oh peninggi badan. Yes. Peninggi badan 1.200. Ekstra komisi 32%. Edian. Ini Iya yang gede bikin banget. apa namanya reseller Richard Putra kan luar biasa toh. Iya, karena produknya udah terkenal, udah viral di online. Nah, ya lihatlah dia pakai artis kan. Syah Syahna Sadika. Ini Sama kan adiknya Raffi Ahmad. Raffi, Raffi. Hmm. Nah, dia pakai siapa lagi? Ini apa namanya yang di Bali itu loh. Nora, Nora. Nora Alexandra yang di Bali. Ini ya istrinya Jering nih. Ah, betul. Siapa nak kenal ini? Oh ini viral. Siapa lagi? Feral. Nah, ini kan terkenal juga. Nah, tapi ini intinya brandingnya tuh banyak artis yang sudah promosi gitu loh. Gisel. Cukup lah, maksudnya secara branding sudah cukup sangat bagus. Nah, nanti lah, nanti untuk komisi dan segala macam ini sambil berjalan kita lihat nanti ya toh. Nah, dan teknik marketingnya nanti seperti apa ya kan? Eh, produknya nanti, makanya nanti kita lihat lah. Ini mainan baru yang cuannya juga secara aktif income-nya juga bisa gede nanti ke depannya. 5% itu kan produk keke.
Nah, kita kan nggak tahu kalau dari Richard Putra dikasih berapa persen. Nah, Hmm. Pak didiskusikan. Karena masih ada lagi bonus PV ya. Bonus PV juga masih ada. PR, PV, paket bis. Iya, nanti sambil jalan lah. Oh, jadi Pak Kris, selain produk Keke, kita bisa jual produknya si Richard juga ya? Betul. Tanggal 15 nanti kita jual produknya Richard Putra dulu yang sudah lengkap promosi artis public figure-nya sudah lengkap. Oke, siap. Paling saya tambahin satu satu poin sih. Boleh saya sharing dikit Pak Kris ya? Ya, boleh. Jadi kan kan sekarang kan kita kan mulai kan tanggal 15 ya teman-teman yang hadir di Zoom ya. Tanggal 15 kita udah mulai jualan ya. Kalau menurut saya ya itu kan materi-materi yang ada di website KDA itu pelan-pelan dipelajari dari sekarang. Minimal WhatsApp-nya, minimal cara mulainya itu penting. Supaya nanti pada saat kita udah mulai tanggal 15 kita nggak ngeblank gitu loh. Nggak ngeblank sama sekali gitu loh. Bisa langsung curi start gitu loh. Kalau misalnya kita nunggu tanggal 15 baru belajar ya menurut saya kelamaan gitu loh. Nunggu dan nunda gitu loh jatuhnya. Jadi sambil daftar akun affiliate dan juga kita mulai belajar tuh. Kan di TikTok itu kayaknya udah ada materinya tuh, tinggal dipelajarin juga tuh. Bisa dimulai dipelajarin videonya. Saya kan udah nonton juga videonya beberapa tuh yang di TikTok. Itu yang jelaskan Mentor Valdi. Itu itu simpel dan padat sih dan bisa dipahami kok. Tinggal ditonton aja sih. Cukup. Ya, saran saya materi di KDA itu intinya yang mau di apa yang sudah ada itu kan bisa dipelajari duluan. Ya, bisa lah dimanfaatkan untuk kita sambil promosi. Jadi intinya link-link affiliate itu tadi kita bisa promosikan lewat broadcast WA boleh, lewat sosmed boleh, lewat posting keranjang kuning boleh, lewat live juga boleh. Banyak cara untuk promosikan. Pokoknya kalau belinya lewat link tersebut, otomatis kita yang dapat komisinya, dapat PV-nya kita. Yang penting orang itu check out dari link tersebut. Link itu sudah tercatat bahwa itu yang punya apa namanya toko itu toko apa yang punya affiliate yang punya itu kecatat dari kita. Nah, nanti kita yang dapat komisinya, kita yang dapat PV-nya. Ya, cukup ya. Mungkin malam hari ini udah jam 10 lewat. Ya, harapannya sih sudah ada gambaran. Nanti dicoba ya bikin untuk masing-masing. Ada yang mau ditanyakan terakhir deh, saya mau tutup sebelum kita akhiri. Cukup Pak Kris. Cukup jelas ya. Nah, akunnya disiapin, nanti sambil nunggu Keke dan Risa Putra mempersiapkan produknya, ya, ya kita juga harus mengerti lah cara kerjanya, terutama waktu nge-live ya Bapak Ibu ya, atau bikin konten itu kita harus pinter ngeditnya. TikTok itu edit konten kita kalau nggak menarik, ya orang langsung skip. Nah, harus belajar ngedit, ya kan, CapCut sama belajar pakai Canva. Alfa. Ya, itu penting sih. Nah, cara follow up orang di WA ya kan. Nah, cara cara pokoknya gimana caranya itu bisa manfaatkan semua copywriting dan segala macam itu semua ya. Nah, itu ilmunya ya selain kita belajar dari kelas Selasa Kamis ya kan dari KDA ya kita juga kalau bisa colong start duluan Bapak Ibu ya dari materi-materi yang sudah yang di-share di LMS KDA-nya itu tadi ya. Nah, kalau bisa nanti tanyakan ke mentornya di Telegram kalau ada yang kurang jelas. Memang lewat Telegram rame-rame Bapak Ibu ya itu ya yaitu apa fasilitasnya KDA ya sementara sementara seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, nanti kalau apa butuh butuh apa masukan atau apa nanti boleh disampaikan aja. Sarannya seperti ini bisa enggak gitu kan. Nah, waktu kelas live ataupun waktu di Telegram boleh dikasih masukan kalau memang ada yang lebih baik cara untuk komunikasinya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat malam semuanya. Nanti dipraktekin kurang jelas nanti bisa kontak ke mentor masing-masing ya. Sukses selalu, selalu luar biasa.